sumurong siyang salubok na roba. Na mga ramoti at kaate-ate do pikiran muna. Bagatan Kristus Jesus uhat tayo. Amen. Selamat hari Minggu madihita salubok na. Kamu na doang sauri na inaulungan di bagatan buah Tuhan Yesus Kristus. Ala ditutup anak pertama ketiga pengaporsiaon. Diizinkan lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan bagi kita hari ini Minggu Trinitatis atau Fasitulus Sadaun Minebata, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 26 sampai 28. Sada Musa sada ayat sada 1 2 roh ayat 26 lalu saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, karena cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah setiap orang Kristen tidak ada yang tidak tahu Kejadian 1 pasal 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mulanya di Topade Batama langit dua tanoon. Karena ini setiap Natal tidak pernah lewat. Anak-anak kita yang sudah mulai bisa berbicara, terus sekolah minggu pasti akan memberikan ini liturgi mereka. Meskipun belum jelas, tetapi mereka selalu mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan credo atau pengakuan bangsa Israel bahwa bumi ini tercipta bukan kebetulan, tetapi bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan bukan hanya bumi ini diciptakan, tetapi isinya semuanya diciptakannya. Meskipun orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atau orang-orang ateis mengatakan memang sudah ada bumi ini dari dulu katanya. Bukan Allah yang menciptakan katanya, karena mereka tidak percaya ada Allah. Tetapi bangsa Israel dan kita juga Israel yang baru saat ini, kita mengakui bahwa bumi ini Allah telah menciptakannya dari yang tidak ada menjadi ada. Supaya dalam hidup kita juga mempercayai ketika kita tidak memiliki apa-apapun, Tuhan bisa menciptakannya untuk kita. Tuhan berkuasa memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia tidak langsung menciptakan manusia, tetapi manusia diciptakannya pada hari terakhir, hari ke-6. Dia menciptakan semuanya isi bumi ini. Dia menciptakan terang dan gelap, memisahkan terang dan gelap, menciptakan air, menciptakan cakrawala, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Supaya ketika semuanya sudah lengkap, manusia diciptakannya dan tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan yang memelihara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada lagi alasan kita untuk khawatir menjalani kehidupan kita. Karena sejak penciptaan, Allah telah melihat
dan mengetahui apa yang kita butuhkan, manusia ciptaannya. Tuhan Allah tidak pernah menciptakan kita asal dicipta begitu saja dan dibiarkannya terlunta-lunta. Tetapi Tuhan menciptakan semua yang kita butuhkan, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan dalam ayat 26 tadi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penciptaan manusia sangat istimewa, berbeda dari ciptaan lainnya. Semua isi bumi ini, air, udara, tanaman, binatang yang ada di laut, di air, yang ada di langit, yang ada di bumi, di darat, semua diciptakan Tuhan hanya dengan perkataan, jadilah air, jadilah binatang-binatang di dalam air, jadilah binatang-binatang, burung-burung di udara, semuanya jadi. Tetapi manusia diciptakannya dari debu tanah, dan dia menciptakan segambar dengan dirinya. Tuhan Allah menghembuskan roh, napas kehidupan ke dalam hidup manusia sehingga kita bernapas hingga saat ini. Tuhan sangat mengasihi kita dan menunjukkan di sini bahwa kita bukanlah segambar dengan binatang-binatang atau ciptaan lainnya, tapi kita dicipta segambar dengan dirinya. Jadi ketika kita melihat wajah teman kita bisa mengenal Allah melalui teman kita. Dan seperti wajah kita inilah wajah Allah. Karena Tuhan mengatakan kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Kalau gambar kita gambar Allah, itu artinya kita sama dengan, hendaknya kita sama dengan karakter yang dimiliki Allah. Dan dikatakan di sini kita, ini menggambarkan trinitatis, kasih tolusa daun di mata. Kalau kita perhatikan nama-nama minggu kita, minggu trinitatis lah yang terpanjang sampai nanti bulan 11 minggu Paningotan nomor D. Nah, kita selalu minggu trinitas, kasih tolusa daun di mata. Ini yang sering dibahas oleh saudara-saudara kita di agama lain. Allah Kristen itu 3 katanya. Sebenarnya Allah kita itu Esa, Allah kita itu satu. Memang dengan kata-kata, dengan pikiran rasio sangat sulit dimengerti. Bagaimana mungkin ada Allah 3 katanya kan? Ya Allah kita satu, sama seperti kita. Seperti saya lahir, nama saya Silinda. Sekarang saya sudah punya anak saya Ipan, nama Ipan. Tapi orangnya tetap itu juga. Nanti kalau saya Hoku Sitogar misalnya, Sitogar lah, tapi tetap juga itu juga orangnya. Itu juga yang di sini, yang sudah Hoku, ada nama waktu lahir, ada nama setelah punya anak, ada nama setelah Hoku. 3 nama, tetapi orangnya tetap sama. Itulah yang bisa saya mengerti menerangkan secara rasio. Tidak bisa dipisahkan karena Allah yang menciptakan langit dan bumi telah murka terhadap manusia ketika manusia melewati batas, melewati aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah. Maka kita telah putus hubungan dengan Allah. Tapi karena kasih-Nya, Dia turun ke bumi dalam rupa manusia. Dia lahir melalui Maria. Dan banyak orang mengatakan, kenapa mesti manusia? Kenapa tidak misalnya hewan yang gagah gitu? Kenapa tidak melalui tumbuhan atau apa gitu? Yang namanya Allah, kok kita pula yang mengatur? Apa aja bisa dibuat Allah karena kasih-Nya untuk menyelamatkan
kita. Dan dia turun ke bumi dalam diri Yesus Kristus. Itulah Allah penyelamat. Setelah Yesus mati, dia bangkit dan naik ke surga. Dia memberi Roh Kudus kepada kita. Itulah yang kita rayakan minggu yang lalu, hari turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menyertai kita hingga saat ini. Roh penyerta dan Roh penghibur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus itulah yang tinggal di hati kita, di dalam kehidupan kita. Karena kita telah dibentuk sesuai dengan rupa Allah, maka rupa Allah itu telah diperkenalkan kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Maka karakter-karakter ciptaan Allah, gambar Allah, imago Dei, mahkota ciptaan Allah, yaitu kita manusia, harus memiliki karakter seperti karakter Kristus. Banyak ya karakter Kristus, tapi salah satu sebagian di sini yang pertama adalah Yesus itu parasini roha, penuh belas kasihan. Dia memiliki hati yang tergerak ketika dia melihat orang-orang yang mendengar khotbahnya kelaparan. Dia mengatakan, berikanlah mereka makan. Maka Tuhan Yesus memberi makan dengan 2 ikan dan 5 roti 5.000 orang. Yesus mengatakan, jangan mereka pulang lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Maka hati yang seperti itulah yang harus kita miliki sebagai gambar Allah. Jadi gak ada lagi niat kita menipu. Kita aja gak sanggup melihat orang yang menderita. Itulah karakter Yesus. Yesus tidak bisa melihat orang yang kesakitan, sehingga dia membuat tanda mujizat menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang sakit. Itulah karakter yang harus kita miliki. Parasini roha, yang tidak tahan melihat orang menderita. Bagaimana mungkin lagi kita bisa membuat orang menderita, menipu, membodoh-bodohi ya? Jadi hati-hati kita mengingat, apalagi parwarung makan. Udah 2 parwarung makan datang ke sini memakai nama kami, memesan makanan begitu banyak, tetapi sebenarnya yang diambilnya adalah GoPay. Mereka mengatakan, saya ini suami pendeta Guru Sudarani Ahmad Situmorang. Bungkuslah nasi ikan taksa 1.500 katanya. Bikin dengan nasinya lengkap. Tapi isikanlah token, 2 token kami. Isikanlah 2 ini. Lalu mereka lihat rupanya namanya beda. Katanya, saya tanya anak ini kenapa bisa gini? Apakah ini memang benar nama benar? Enggak, bisa ini nama samaran, GoPay ini. Jadi apa GoPay ini? Ini nanti belanja-belanja online dipakainya. Jadi hati-hati yang menghina maka parwarung itu, memakai nama kami. 2 datang ke sini. Dan bilang enggak ada pesan makan lagi, udah malam. Bagaimana mungkin kita pesan makan sebanyak itu? Katanya ada rapat di gereja. Orang-orang yang telah memiliki gambar Allah di dalam dirinya, roh Allah di dalam dirinya, sehingga dia tidak akan tega menyakiti orang lain, membohongi orang lain, menipu orang lain. Dia pasti akan menolong orang yang menderita. Meskipun dia tidak orang kaya, tapi dia pasti memiliki hati yang tergerak. Yang kedua, sifat Yesus ini adalah penyembuh ya. Penyembuh. Ini gak mungkin lagi dia sengaja menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya, dengan tingkah lakunya. Ya, apalagi belajar sininya, nanti kalian maka tidak menafsirkan wajah kalian itu wajah-wajah Allah. Jadi tunjukkanlah, jangan wajah setan. Baru wajah setan nanti. Ya, jadi setan itu takut kepada Allah. Tidak pernah setan hidup bersama-sama dengan roh Tuhan ya. Jadi kalau kamu kesetanan, artinya roh Allah tidak ada dalam kamu. Kesetanan ini bisa dengan berbagai bentuk ya. Bisa dengan omongannya, wah tidak pernah, atau omongannya pernah ada kelemah lembutan, asar sama orang tua ya.
Kalau orang tua mamicang ya, menegur, langsung pak, itu kesetanan. Ya, anak-anak walaupun tidak sesuai dengan di hatinya, orang tua ngomong dia pasti akan diam, mendengar. Iya mama, walaupun dalam hatinya mungkin gak ada gitu aku mama, mungkin dalam hati ya. Tapi kalau gak ada kayak gitu, enak aja ya. Nah gitu ya, banyak ya remaja pondok gitu, gak ada sedikit sopannya pun sama orang tua. Tapi pelajar yang di sini semua sopan-sopan. Amin. Iya ya, karena ada wajah Allah. Tadi dikatakan dalam ayat 2 tadi ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutup samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sehingga bumi ini menjadi terang karena roh Allah. Jadi tanda ada roh Allah dalam dirimu ketika wajahmu memancarkan terang. Amin. Terang artinya ya senyum apapun yang terjadi, baik PR banyak, senyum aja, hadapi, kerjakan. Tidak akan selesai PR kalau hanya merenggut-renggut, hanya dibiarkan, hanya main HP. Ya, tidak selesai. Jadi mulai saat ini kamu sudah dianggap dewasa. Di HKBP walaupun dia sudah berumur 45 tahun, kalau dia belum berdua masih anak-anak. Itu di agenda itu, kamu akan dana, katanya kan di agenda kita itu. Hai kamu anak-anak, agenda kedua. Tapi orang yang sudah mengangkat tidak pernah percaya, walaupun kelasnya masih SMP, tapi dia sudah dianggap dewasa. Artinya dewasa tahu membedakan mana kehendak Tuhan yang harus dilakukan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan yang harus dihindari. Dan itulah tadi Allah murka kepada Adam dan Hawa ketika mereka melewati batas, ketika mereka melanggar aturan. Maka ingatlah, kamu sudah mengetahui firman Allah. Jika kamu melanggar firman Allah itu, kamu tidak menaati hukum Tuhan, maka Tuhan akan menghukum dengan caranya sendiri. Karena Allah itu adalah Allah yang kekal, dan itulah yang diturunkan kepada kita ya. Kekekalan Allah itulah yang kita miliki hingga saat ini. Walaupun tubuh kita ini akan mati, akan hancur, tapi roh kita, roh yang diberikan kepada kita akan kekal selama-lamanya. Entah itu kekal kepada kehidupan selama-lamanya atau kekal kepada neraka selama-lamanya. Jadi tubuh kita ya bisa busuk, tetapi roh yang diberikan Tuhan tidak pernah mati, ya kekal seperti Allah. Kalau kamu menunjukkan gambar Allah yang pada dirimu, para sini roha, penuh belas kasihan, murah hati, penyembuh, bukan membuat orang sakit, maka kamu akan masuk kepada kekekalan kehidupan selama-lamanya. Tapi jika kamu melanggar aturan ini, jika kamu melewati batas-batas yang ditentukan oleh Allah, maka kamu akan masuk kepada kekekalan. Tapi kekekalan, kesakitan selama-lamanya. Dan di sana akan terjadi rapat dan kertak gigi yang tidak pernah berakhir. Nah itu saya yakin ya, belajar sini ini telah menerima roh Allah. Dan gambar Allah itu kita diberi tubuh, roh dan jiwa ya, berbeda dengan tadi ciptaan yang lain binatang. Walaupun ayam punya otak, punya hati, tapi dia tidak punya perasaan. Tapi kita diciptakan Tuhan punya otak, punya hati, supaya kita bisa merasakan ya, merasakan kasih Tuhan, dan kasih itu bisa kita tebarkan kepada semua orang. Ini mulu mana tadi? Ayam nak kena ini ya rodo, ala si pangan do nong bulan gimana kan? Makanan yang penting. Udah dipegang tuannya pun pisau begini, naik si pangan, naik si dari gimana? Amat. Aduh, para soman mau menyayat memomong, rodo kayak ala si pangan, ala si pangan begitu ya. Jadi kalau kamu hanya jiwa makanan aja, gak peduli kamu itu dari mana, bagaimana itu mendapatkan makanan itu, yang penting makan. Sama aja kita tidak dengan, bukan segambar dengan Allah, tapi dengan akhirnya kasih ini tahun Tuhan. Jadi itulah anak kami semuanya, tunjukkanlah kedewasaanmu ya, tunjukkan karakter Kristus rupa Allah di dalam dirimu. Soalnya main kata Natoras
kita juga diberi Tuhan mandat ya. Semua kita dengan percuma juga untuk dikatakan tadi supaya kamu berkuasa dan tundukkanlah. Itulah tugas kita, memelihara, berkuasa bukan semena-mena, bukan suka-suka terhadap ciptaan Allah, tapi kita merawatnya, menjaganya dengan baik, karena itulah mandat, tugas yang diberikan Allah kepada kita. Saat ini telah terjadi pemanasan global yang kita. Kita nggak bisa lagi hidup tanpa kipas ini, apalagi beberapa hari terakhir ini. Kita baru biaya listrik. Allah di dia kita di dapur, di ruang tamu, di kamar, nggak bisa tanpa kipas karena sudah semakin terjadi pemanasan global. Katanya juga karena pergeseran matahari sangat dekat dengan bumi, tapi juga karena es di kutub utara sudah mulai mencair. Jadi harus kita ngalihon tak temo matahari. Nah mulai deh mencair, esi tidak ngalih. Nah itu karena sudah semakin gak ada lagi hutan. Semua sudah ditanami dengan, masih lumayan ditanami dengan sawit. Kalau yang pun masih tanamnya deh, doa karena asing. Kalau dia mau kedongan, kita diberi Tuhan mandat ya untuk memelihara ciptaan Tuhan, supaya ciptaan Tuhan ini terpelihara dengan baik. Begitu juga orang tua yang mau membawa terdidik, ada satu keluarga membawa anak terdidik, kemarin sudah ikut guru, tapi baru hari ini bisa karena pekerjaan. Itu juga aman dan bilangnya, ajarlah Tuhan menunjukkan gambar Allah. Tunjukkanlah gambar Allah para siroha ya di tengah kehidupan. Ya, nama wadah kornaten. Unak paholik tu, bodoholik, ya teh, ada yang mau holik manggi. Itu apa? Jadi saya melihat di gereja kita ini nggak ada siholik ya. Itu terbukti dari program panitia pengadaan tanah. Nah, kita lihat warta itu 90 juta lagi yang kita cari sampai bulan ini, walaupun masih tetap kita mencari. Ya, jadi jangan menulis di zona ini. Bertambah-tambahlah murah hatinya kita. Karena kita percaya dan yakin Tuhan tadi bisa menjadikan mujizat bagi kita. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita tanpa ada biaya. Tuhan bisa membuat anak-anak kita bekerja pintar tanpa kita memuangi. Bisa kan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Karena itu apa yang memang seharusnya pada saat kita pada zaman ini, apa yang seharusnya harus kita tumpahi, janganlah tutup hati kita ya. Karena Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan mujizat Tuhan hingga saat ini masih berlaku. Karena itu tetaplah berharap pada Tuhan dan kita peliharalah semua ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Kau menciptakan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, karena Engkau adalah ahli mujizat, pembuat mujizat dalam hidup kami. Jika ada hal-hal yang tidak bisa kami terima dalam hidup kami, pergumulan kami, berikan kami pengharapan, sehingga kami boleh merasakan mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Kau telah menciptakan kami segambar dengan Engkau, supaya kami menunjukkan wajah-wajah kami, wajah penuh kasih, wajah kemurahan, wajah penyembuh di dalam kehidupan kami, sehingga siapapun yang bertemu dengan kami mengenal Engkau Yesus yang adalah Tuhan yang rela berkorban untuk mengasihi kami. Berkatilah anak-anak kami yang mau mengikuti Diakonia Porsiaon hari ini. Berikan kepada mereka keteguhan iman, sehingga mereka mandiri dalam menyaksikan iman mereka dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi. Mereka boleh menunjukkan kedewasaan mereka, taat kepada firman Tuhan. Begitu juga anak kami yang akan dibaptis hari ini, Kau berkati bertumbuh, berkembang dalam kasih-Mu melalui kasih orang tuanya. Kau berikan kebijaksanaan kepada orang tuanya untuk mengajar dia akan rencana Tuhan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dengarkanlah doa kami di Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan tetap.
Manila nomor 101, Eksara Dukungan, Sela Sehat Patapasa Materiata. Sonali
bulan dana. Untuk imaray dianon kita Roma naturas dana nabos video 7 lumang. Hari di Manita siang pwede 140 ayat 122 ayat 122. Kami minta orang tua yang anaknya baptis datang ke depan. Saya sima roham jauh manasila dari anak kono. Patu jalan perjugoy manasila mangyan rangun magsubot. Magite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamudongan na mapuat dada si Leonon, kami mamumanasan ni Tuhan Yesus. Lawa mamutuliat portilyo ni na magdok akasisiyan na. Kulay na